Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Noval Hafif dari kelompok 1 dengan Perkenalkan, nama saya Kevin Gilbert Huru, NIM 2311056. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadana, NIM 2311005. Di sini saya bertugas untuk membuat user interface sistem informasi pengelolaan event. Untuk membuat landing page seperti ini, yang pertama kita lakukan ialah membuat file template terlebih dahulu, yang dimana file template terdapat navbar, dan di dalam navbar terdapat logo event Balikpapan, informasi event, dan masuk. Dan di bawah navbar nantinya terdapat konten yang untuk mengisi beberapa informasi terkait event, sistem informasi event. Nah, lalu setelah kita perbuat ini, untuk memfungsikan event Balikpapan, informasi event dan masuk ini, kita perlu membuat file terlebih dahulu, file informasi, masuk, dan event. Nah, nantinya kalau kita buat untuk masuknya sendiri, nah dia seperti ini codingannya. H1 color black, tulisannya login, actionnya masuk PHP post, dan user yang nantinya dimasuk itu terdapat login dan terdapat username yang berupa input text, nama username, ID username. Nah, lalu passwordnya, tipenya password, namenya password, ID-nya password. Lalu terdapat button juga untuk masuk ke bagian login. Nah, kita lanjut ke bagian eventnya. Untuk eventnya dia seperti ini. Saya membuat style CSS-nya di bawah, karena ketika saya buat di style CSS ini, file style CSS, dia tidak dapat terhubung. Jadi solusinya saya membuat di bawah sini. Nah, ketika kita pencet di sini, nah jadi ketika sudah membuat event, masuk, dan informasi, kita buat lagi bagian navbar PHP, file navbar PHP. Nah, navbar PHP sendiri sama seperti yang di template sebelumnya, cuman di sini tidak ada konten dan perlu penambahan sedikit button. Jadi kan di LICS ini terdapat logout dan dashboard. Nah, yang nantinya ketika kita sudah login di admin, nanti akan keluar logout dan terdapat dashboard. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita masukkan file-file yang sudah kita buat, seperti informasi PHP, event PHP, masuk PHP, dan logout PHP, yang nantinya ini berfungsi ketika kita mengklik event, akan muncul daftar event yang ada di sini. Ketika kita pencet masuk, terdapat login. Nah, seperti itulah
Setelah itu, setelah pembuatan navbarnya, kita perlu membuat indeks PHP yang dimana nanti fungsinya kita tidak perlu lagi membuat navbar ketika membuat event, file event. Kita hanya perlu memanggil ininya saja. Oke, setelah kita buat seperti ini, contohnya seperti di event PHP, sebelum kita membuat konten di ID konten, kita perlu memasukkan di atasnya include navbar PHP. Kenapa wajib ditaruh include PHP? Jika dihapus input yang tadi itu, maka yang di event tidak ada navbarnya sama sekali. Tetapi jika diadakan, maka kita tidak perlu repot-repot lagi seperti membuat navbar seperti ini. Kita hanya perlu memanggil ini, bagian ini saja. Jadi ketika kita manggil, langsung terbuatlah navbarnya seperti ini. Sama juga seperti itu. Nah, ini kami membuat admin 12345 aja passwordnya karena mempermudah, karena kami masih pemula juga. Nah, di sini masih terdapat sama seperti halnya pembuatan informasi event logout yang memerlukan file tambahan untuk menambahkan data seperti tambah event baru, update, pembayaran, dan pendaftaran. Sama seperti itu. Nah, yang membedakan untuk update event sendiri, terdapat aksi yang dapat mengedit aksi tersebut, mengedit daftar event. Jadi kita setelah pembuatan event, kita bisa mungkin ada kesalahan di bagian deskripsinya, kita mau benerin, jadi kita bisa mengedit event tersebut maupun menghapus bisa juga. Sudah seperti itu. Sama pembayaran sama seperti halnya, dan seperti itu aja. Dan nantinya untuk awalnya dia akan seperti ini. Peserta akan masuk di bagian event untuk mencari event apa aja yang ada di sini. Contoh Dewa 19. Kita pencet daftar untuk membeli tiket event konser Dewa 19. Nanti di sini akan terdapat memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, tanggal, jenis kelamin, dan jenis payment. Nah, setelah kita daftar, nanti kita di sini akan menunggu konfirmasi dari admin. Dari sini, dari admin di pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran di ACC oleh admin, nantinya dia akan mendapatkan tiket berupa tiket konser tersebut. Nah, jika sudah di ACC oleh pembayaran, nanti masuk ke bagian terdaftar. Nanti jadi yang terdaftar itu akan masuk di bagian sini. Nah, seperti itu. Dan search bar-nya juga berfungsi kok. Misalkan nih saya mau cari Dewa 19, nantinya akan muncul Dewa 19. Seperti itulah. NIM 2311026. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan database table untuk yang event. Tabel eventnya ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang event yang dibuat di web saya di sini. Oke, untuk yang pertama adalah kolom pertama ID.
dengan jenis INT11 dan juga ekstranya adalah auto increment. Fungsinya adalah menyimpan ID untuk setiap event ditandai dengan auto incrementnya di sini untuk menghasilkan ID secara otomatis. Untuk kolom kedua adalah nama dengan jenis varchar 255 not null, tipenya tadi varchar 25. Fungsinya adalah menyimpan nama event. Dan yang kolom ketiga adalah date dengan tipenya adalah date. Fungsinya adalah menyimpan tanggal pelaksanaan eventnya di sini. Untuk description-nya adalah tipenya adalah text. Fungsinya adalah menyimpan deskripsi detail tentang eventnya. Untuk yang kolom kelimanya adalah image data dengan tipe long log. Fungsinya adalah menyimpan file gambar dalam bentuk binary data, digunakan untuk menyimpan gambar secara langsung di database-nya. Untuk kolom ke-6 adalah image type varchar-nya dengan tipe varchar 50 untuk menyimpan tipe file gambar seperti image PNG dan image JPG. Untuk kelebihan tabel yang saya buat di event ini adalah memiliki struktur dan sederhana dan cukup fleksibel dalam kebutuhan dasar event yang saya buat saya dan kelompok saya. Kedua adalah penyimpanan gambar langsung di database, memudahkan akses jika menggunakan sistem yang tidak memerlukan directory file. Untuk kekurangannya adalah penyimpanan gambar dalam database ini di image datanya ini bisa memperbesar ukuran database dan mengurangi performanya. Untuk contoh data yang seperti yang saya buat di sini akan saya membuat eventnya dengan ini tanggalnya, dan di sini juga isi deskripsinya. Ya, dan juga untuk gambar di bagian eventnya seperti ini, kita tambahkan event, lalu di bagian eventnya ini akan muncul di sini seperti tadi emailnya dengan deskripsinya. Di bagian sini, di bagian datanya, cuma di bagian event ini cuma hanya saja ada nama eventnya, tanggal, deskripsi, dan juga gambarnya. Tapi untuk di bagian administrasinya, di update eventnya, di sini akan tercantum tabel nama-nama eventnya, deskripsinya, gambar, dan tanggalnya. Di sini juga kita bisa mengubah aksinya. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapus event. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Itu di sini ada ID, terus type-nya adalah int11. Setelah itu collection-nya 0, atributnya 0, null-nya 0, default-nya 0, comments-nya 0. Setelah itu extra increment-nya. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah, yaitu adalah nama lengkap varchar 255, collectionnya ini. Setelah itu atributnya nullnya 0, defaultnya 0, commentsnya 0, extranya 0. Lanjut ke bagian email, type-nya varchar 255. Setelah itu collectionnya, atributnya nullnya 0, defaultnya 0. Setelah itu kita ke nomor telepon varchar 20, collectionnya 0-nya, defaultnya. Lanjut kita ke tanggal lahir, date, habis itu jenis tiket, enum regular VIP, VVIP, nama event varchar 255. Setelah itu jenis payment adalah enum BRI, BNI Mandiri, status pembayaran enumi. Lanjut, itu adalah status konfirmasi enum, pending diterima ditolak.
habis itu event in 11. Oke, kita lanjut langsung ke web yang kami buat. Oke, di sini kita buka dulu eventnya. Setelah itu kita klik daftar. Nah, di sini tinggal kita memasukkan nama lengkap kita. Di sini saya tulis Budi, bukan Adi. Setelah itu masukkan emailnya. Habis itu nomor teleponnya, alamat rumahnya kita masukkan aja. Setelah itu kita masukkan tanggal lahir, kita masukkan sembarang aja. Tiketnya jenis tiket reguler dan pembayarannya mandiri. Habis itu kita ke pembayaran. Nah, di sini sudah masukkan. Kita tadi masukkan namanya ID Prasetyo. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada ID, nomor, nama lengkap, namanya, emailnya, dan nomor telepon. Lanjut yaitu adalah jenis tiketnya. Di sini ada regular, VIP yang sudah ada di dalamnya. Setelah itu ada status konfirmasi dan ada aksi ini terima tolaknya nanti kita akan lihat. Saya akan memberi ketahukan. Di sini saya akan terima dulu. Nah, kita langsung ke pendaftaran. Nah, di sini kan sudah masuk. Yang kita masukin yaitu adalah Budi. Jadi di sini sudah masuk mulai dari nama lengkap dan emailnya. Setelah itu kita ke pembayaran. Nah, di sini saya akan mencoba yang tolaknya. Nah, seperti yang dilihat di pembayaran, karena ditolak jadinya di konfirmasi pendaftaran tidak ada. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.